Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan kita semua. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Sebelumnya mohon maaf, tidak ada maksud untuk menggurui. Saya hanya menyampaikan apa yang saya baca atau apa yang saya pelajari. Jika apa yang saya sampaikan itu berbeda dengan apa yang Anda pelajari, ya tidak masalah. Perbedaan pendapat di kalangan umat Nabi adalah rahmah. Tentu kita tahu dengan puasa, yang mana puasa ini tidak terlepas dari berdiam di masjid. Biasanya banyak orang melakukan itu di bulan Ramadan, terlebih 10 hari sebelum bulan Ramadan berakhir. Ada dalil dari Aisyah yang artinya bahwa Nabi beriktikaf pada 10 terakhir dari bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian para istrinya beriktikaf setelah itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. Dari sini kita tahu bahwa i'tikaf atau berdiam di masjid itu dianjurkan, terlebih di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan tentu i'tikaf ini juga diperbolehkan bagi seorang wanita dengan syarat sudah diberikan izin oleh suaminya atau walinya dan aman dari fitnah yang akan menimpanya atau menimpa orang lain. Dan hendaklah i'tikaf ini dilakukan di masjid dan dilakukan berjamaah untuk bisa sholat berjamaah nantinya ketika waktu sudah sampai. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu ada dari Aisyah yang artinya beliau berkata, Rasulullah apabila memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini kita tahu bahwa sangat dianjurkan meningkatkan ibadah pada malam 10 terakhir bulan Ramadan. Terlebih kita mengajak keluarga kita untuk meningkatkan ibadah di saat-saat tersebut, sebagaimana Nabi Muhammad membangunkan keluarga beliau di waktu-waktu tersebut. Lalu ketika kita berpuasa itu ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Puasa wajib itu puasa bulan Ramadan atau puasa Najar atau puasa bayar kafarat. Adapun puasa sunnah itu seperti puasa Senin Kamis, puasa sunnah mutlak, puasa hari putih, puasa Nabi Daud dan lain sebagainya. Lalu puasa sunnah ini terkadang ada yang tidak boleh dilakukan di hari-hari tertentu, seperti dari Abu Hurairah yang artinya bahwa Rasulullah melarang puasa pada 2 hari raya, yaitu puasa di hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah melarang puasa pada 2 hari, yaitu puasa di hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya ada sebuah larangan berpuasa pada hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri
ataupun hari raya Idul Adha. Karena hari raya adalah hari makan-makan dan hari bergembiranya kita karena sudah berpuasa 1 bulan lamanya. Lalu diriwayatkan dari Mubaisyah Al-Hudali, beliau berkata yang artinya Rasulullah bersabda, hari-hari tasyrik adalah hari untuk makan dan minum. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini kita tahu bahwasanya dilarang berpuasa pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 di bulan Dzulhijjah. Karena pada saat itu adalah hari makan dan hari minum. Lalu diriwayatkan dari Aisyah dan Ummu Salamah bahwa Rasulullah bersabda, mohon maaf dari Aisyah dan Ummu Salamah bahwa Rasulullah pernah menjumpai Fajar sedang beliau dalam keadaan junub, sedang sebab berhubungan dengan istrinya, kemudian beliau mandi dan berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini kita tahu bahwa sahnya puasa orang yang mendapati fajar dalam keadaan junub karena berhubungan di malam hari. Lalu dari sini kita ketahui bahwa mimpi basah juga mengambil hukum yang sama pada masalah ini. Dan ini menandakan bahwasanya bolehnya berhubungan bersetubuh suami istri di malam-malam bulan puasa sampai sebelum terbit fajar. Nah, dari sini lalu kita masuk ke puasa sunnah, yaitu puasa Nabi Daud. Nah, sehari puasa, sehari tidak puasa. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, yang artinya bahwa Rasulullah bersabda, puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud. Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. Dari sini kita tahu bahwa dari sekian banyak puasa sunnah, yang mana masing-masing dari puasa sunnah mempunyai keutamaannya. Akan tetapi yang paling terbaik, yang paling utama dari sekian banyak puasa sunnah adalah puasa Nabi Daud. Nah, puasa Nabi Daud, puasa selang-seling, hari ini puasa, besok tidak, dan begitu seterusnya. Lalu masuk dari Abu Dar, ia berkata yang artinya Rasulullah memerintahkan kami agar berpuasa 3 hari dalam sebulan, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan hadis riwayat Imam An-Nasai. Dari sini kita tahu bahwasanya disunahkan puasa 3 hari di setiap bulan Hijriyah, bukan Masehi. Dan dari sini kita ketahui bahwasanya ada keutamaan untuk berpuasa di tanggal tersebut. Nah, jadi jika kita mampu maka lakukan minimal sekali seumur hidup. Lalu diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata yang artinya, kekasihku Rasulullah berwasiat kepadaku dengan 3 hal, yaitu puasa 3 hari dalam setiap bulan, 2 rakaat duha, dan sholat witir sebelum aku tidur. Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. Dari sini kita tahu bahwa ada anjuran berpuasa 3 hari pada setiap bulan Hijriyah, bukan Masehi.
Dan di sini kita juga mengetahui ada anjuran untuk melakukan sholat duha, dan kita mengetahui ada anjuran untuk melakukan sholat witir sebelum tidur. Selanjutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata, yang artinya Rasulullah bersabda, sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari sini kita ketahui bahwa dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Muharram, terutama tanggal 9 dan 10 Muharram. Muharram. Lalu diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari bahwa Rasulullah ditanya tentang puasa pada hari Arafah, maka beliau bersabda, dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa dianjurkan, disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Lalu satu hari berpuasa dapat menghapus dosa setahun yang telah lalu dan akan datang. Tapi ini dosa kecil, bukan dosa besar. Jika dosa besar, maka ingin menghapusnya dengan taubat. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Sang Pencipta, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Lalu bagaimana jika hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat, maka tidak apa-apa puasa Arafah pada hari Jumat. Itu yang saya pelajari dari guru saya. Lalu diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya amal-amal diangkat pada hari Senin dan Kamis, dan aku suka saat amalku diangkat sedang aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dari hadis ini kita ketahui ada anjuran untuk puasa Senin Kamis. Jadi jika kita mampu maka lakukanlah puasa Senin Kamis. Lalu diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari, yang artinya Rasulullah pernah ditanya tentang puasa pada hari Asyura, maka beliau bersabda, dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini kita tahu bahwa disunahkan puasa pada hari Asyura, yang mana hari Asyura itu tanggal 10 Muharram. Nah, jadi kita dianjurkan berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu ada dari Abu Hurairah, yang artinya beliau berkata, aku mendengar Nabi bersabda, hendaklah seseorang dari kalian tidak berpuasa pada hari Jumat saja, kecuali berpuasa sehari sebelumnya atau sesudahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari hadis ini yang saya pelajari adalah maksud dari puasa tersebut adalah puasa mutlak, bukan puasa Nabi Daud, bukan puasa Arafah dan puasa lainnya. Adapun jika orang itu atau kita melakukan puasa sunnah mutlak, maka kita harus puasa hari Kamis atau hari Sabtu untuk menggandeng hari Jumat. Dan larangan ini hanya bersifat makruh dari yang saya pelajari. Lalu diriwayatkan dari Abdullah, beliau berkata, yang artinya Rasulullah bersabda kepada kami, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian ada yang sudah mampu menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menjaga pandangan mata dan terjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa
karena puasa itu dapat menjadi penjaga baginya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini kita dianjurkan untuk menikah bagi yang mampu. Adapun jika tidak mampu untuk menikah karena duitnya tidak ada atau keadaan yang belum memadai, maka dianjurkan untuk berpuasa. Ada yang mengatakan maksud berpuasa di sini adalah mengurangi mengkonsumsi makanan atau minuman yang bisa menaikkan nafsu kita. Karena ada beberapa makanan yang ketika dimakan itu menambah nafsu kita. Nah, jadi kita dianjurkan untuk meredam gejolak syahwat kita dengan puasa. Lalu diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti berpuasa setahun. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari sini kita ketahui bahwa ada anjuran untuk berpuasa di 6 hari bulan Syawal. Kata guru kami, boleh berturut-turut, boleh selang-seling, boleh apapun yang penting dilakukan di bulan Syawal sesudah hari raya. Dan puasa ini dimulai dari tanggal 2 Syawal dan seterusnya. Lalu diriwayatkan dari Abu Hurairah yang artinya bahwa Rasulullah bersabda, tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sunnah sedang suaminya ada di sisinya kecuali atas izinnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari sini kita tahu bahwa seorang istri boleh melakukan ibadah sunnah, terlebih puasa sunnah, dengan catatan diberikan izin oleh suaminya. Adapun jika puasa wajib seperti puasa bulan Ramadan, maka dia wajib puasa sekalipun suaminya tidak memberikan izin. Lalu diriwayatkan dari Sayyidina Utsman, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, puasa adalah perisai dari neraka seperti perisai seseorang yang digunakan saat berperang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dari sini kita ketahui bahwa puasa itu bisa menyebabkan kita terselamat dari api neraka. Lalu diriwayatkan dari Abu Umamah, beliau berkata yang artinya, aku mendatangi Rasulullah seraya berkata, perintahkan kepadaku. Beliau bersabda, hendaklah kamu berpuasa karena sesungguhnya puasa itu tidak ada yang sebanding dengannya. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Nah, dari sini kita ketahui hanya Allah yang mengetahui betapa besarnya pahala puasa. Karena itulah jangan kita sia-siakan puasa hanya dengan menahan lapar dan minum. Jangan sampai pahala ibadah puasa kita terhapus dengan perbuatan yang tidak baik seperti menggibah, mengadu domba, berbohong, dan perbuatan lainnya. Sampai di sini semoga puasa kita diterima, semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat, semoga kita masuk surga, semoga kita mati dalam keadaan beriman. Salam damai. Jika menurut Anda bermanfaat, silakan share. Jika Anda suka, silakan like. Jika Anda tidak suka, silakan tulis di kolom komentar. Kita akan berdiskusi secara sehat dengan ilmu, dengan kitab, dengan referensi, bukan dengan caci maki dan lain sebagainya. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih.
Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.